waktu di bulan Ramadan itu bagi ibu memuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat di dalam masjid. Ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat di dalam masjid, sahabat itu ada orangnya, nak ada ikut itu, menanya apa yang diikutnya di Nabi itu yang diharapkan oleh sahabat itu. Awak ini enggak, ketika datang Ustaz penceramah awak lebih kanebo tak dari Ustaz lain. Ribut, tapi di sahabat itu tak tanamnya. Kebetulan waktu Nabi yang mengejek ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Nabi itu senyum-senyum surang deh. Apa kira-kira kalau Ustaz aja senyum-senyum surang saya nunggu apa ibu? Anda menyebut, aku akan jahit ada di ruang teres di ruang ya. Tapi sahabat-sahabat naik nilai ya. Lalu sahabat-sahabat kalau ada menannya langsung yang bertanya ya, langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami lihat kenapa engkau senyum-senyum ini ya Rasulullah ya. Jadi disampaikanlah dengan Nabi, wahai sahabat-sahabatku, kenapa aku senyum-senyum ini? Allah gambarkan kepadaku hari akhir. Jadi Nabi itu tidak bisa Allah kita senyum-senyum orang. Karena banyak yang digambarkan di Allah kepada beliau. Ya. Allah gambarkan kepadaku hari akhir. Ya. Dan ketika di padang mahsyar ada seorang Nabi yang lari sekencang-kencangnya sambil membawa pedang, lari dan sekencang-kencangnya masuk ke surga. Kurangnya, lalu pengikutnya loh. Jadi kedua Nabi itu di akhirat terus lari itu kurangnya masuk ke surga. Kurangnya lalu pengikutnya loh. Jadi sahabat-sahabatku semakin penasaran. Siapa nabinya tu ya Rasulullah? Aku nabinya adalah Sam'un al-Ghali. Jadi bagi Sam'un al-Ghali itu beliau adalah seorang nabi yang berkafat kuat, mempunyai kelebihan yang mesti Allah Subhanahu wa taala pada dia. Rambutnya panjang rambutnya panjang dan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala salamu salimulah. Salamu salimulah. Aku Nabi Sam'un berjuang di jalan Allah salamu salimulah. Luar biasa perjuangannya Allah. Untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak umat yang tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salamu alaikum tahun yang mendakwahkan kalimat Allah tidak ada yang tertarik seorang itu. Jadi saking kuatnya beliau dan beliau dibekali oleh Allah sebuah pedang yang terdiri dari rahang unta. Rahang unta itu kan mantap tuh model pedang ya. Mungkin kalau tahu khasiat rahang unta itu luar biasa, ada luar biasa pedang beliau. Itu sakti mandraguna, luar biasa. Ya. Jadi dari rahang unta. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beliau itu memang batu-batu kuat. Beliau sangat luar biasa. Beliau berdakwah di malam hari. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari beliau berpuasa, di sepanjang hari berpuasa sambil berdakwah menyiarkan kalimat la ilaha illallah. Salamu alaikum. Ya. Jadi beberapa ibu yang dimuliakan Allah, semakin gencar dakwahnya si Nabi Sam'un al-Ghali ini sampai gelisah orang-orang kerajaan. Dia berasal dari Bani Israel dan diutus ke tanah Romawi untuk memperbaiki akidah, memperbaiki tingkah laku umat pada masa itu. Ya. Jadi beberapa ibu yang dimuliakan
Ya. Sehingga dengan berbagai macam cara orang-orang kerajaan ini membunuh si Sampun Al-Ghazi. Ya. Kalau dia si Sampun Al-Ghazi itu dia nak mengatur orang orangnya berdakwah. Ya. Ya. Artinya apa? Kalau kamu Sampun Al-Ghazi itu pemimpin itu. Ya. Satu bajawe gayung pasambut. Ya. Jadi satu bajawe gayung pasambut. Musuh nak dicari, kalau datang pantang dari aku nggak ya. Jadi sehingga yang mendatangi beliau itu bukan beliau yang mencari musuh, tapi orang itu yang musuh beliau. Di sana makanya banyak korban sama si Sampun Al-Ghazi. Banyak orang-orang kaki itu meninggal di tangan beliau. Ya. Nah itu tahu loh. Baik kita nggak tahu, biasa tuh. Jadi kewalahanlah orang-orang kerajaan maksud. Jadi ya kecil raja kepada menteri-menterinya. Kalau kata itu buat Rasulullah. Kalau Sultan Sampun Al-Ghazi itu kalau kajian bibliknya, bacaannya si Sampun Al-Ghazi itu bisa wak tangguh hidup atau mati. Nah, ada kan sayembara kata raja. Nah ya, dia dengar sayembara. Ya. Siapa yang bisa menangkap Sampun Al-Ghazi hidup atau mati, maka akan dikasih hadiah yang sangat-sangat besar. Gak ada hadiahnya. Jadi banyaklah jawara-jawara kampung waktu itu ya, ya. Kalau kampung ada ya banyak jawara-jawara kampung yang tertarik dengan hadiah yang besar itu. Mencoba menghadapi Sampun Al-Ghazi. Jangan kan hadiah mendapat mati bakalan tanah mendapat ya. Nah, kalau tidak ke rumah sakit kuburan, ya, itu tandanya kalau berhadapan dengan Sampun Al-Ghazi itu. Delapan yang raja, delapan itu banyak jawara yang mati. Orang hebat, banyak orang kuat dan perkasa, banyak mati di tangannya. Jadi sehingga dapatlah kades raja. Panggil istri si Sampun Al-Ghazi sini. Ini macam ini punya anak ya. Panggil istri Sampun Al-Ghazi sini. Dibawalah, diundanglah si istri Sampun Al-Ghazi ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, diumbuklah istri kok. Ya. Istri si Sampun Al-Ghazi itu diumbuk apa? Orang kerajaan di raja. Asal kalau engkau bisa mengikat si Sampun Al-Ghazi buang, ya, maka engkau akan saya kasih hadiah uang yang banyak, perhiasan yang banyak. Katalah wanita di dangan yang kata itu kepada wanita kepada cewek-cewek ya nalar yang dia silau ya bikin banyak perhiasan banyak. Mandang perhiasan aku banyak yang suka perhiasan. Dia mandang perhiasan banyak lupa tertarik. Baiklah, ingkari suamimu ya. Dek gara-gara harta pak, dek gara-gara uang yang banyak, dek gara-gara perhiasan yang banyak, dialah berkhianat kepada suami. Hati-hati pak ya. Ampun tak ada hati-hati pak wanita ya. Itulah zaman dulu bu, turun-temurun dulu ya. Sampai ini banyak juga yang kejadian. Aduh jualan dah. Aduh jualan dan lain taat kepada Allah, taat kepada suami. Aduh banyak wanita ya. Tapi aduh juga di sebagian banyak wanita itu aduh juga yang banyak wanita ini. Nah, akulah contohnya. Jadi akhirnya lah sesuai dengan kesepakatan boleh lah bisa di bujangan, ya bijak lah bisa di layangan. Oke, jadilah tali. Ya, tali yang sangat kuat kepada si istri Sampun Al-Ghazi itu. Jadi intai suami itu lalu malam itu ya. Kalau lah kalau beliau sampai adik-adik. Nah, ya. Nah, akhirnya di kerajaan lah tugas yang dikasih oleh Raja kepada istri Sampun Al-Ghazi itu. Baiklah pulang. Setelah sampai pulang malam hari yo simbol sama ibadah. Sampai jam 6 jam 3 masih di mana kuat daripada ini. Nah, kita pulang kita ngambil kita kijang buat apa ya. Kalau batas wanita masuk ke planet kan walaupun terusin saya kesalahan.
Nah, akhirnya dikabit lah. Ya, dikabit lah tangan suaminya buat deh istrinya. Dikabit kakinya buat. Ya. Akhirnya ketika Samun al-Waziko tajabu tercinta dari ibunya Pak, ya, tak kajinya. Kok tak kabit sih tangan kue Pak ya? Kalau awak tak kawak mungkin besar. Nah, kaki lah tak kabit dulu. Ya. Lalu diimbau dari istri tersayang tadi, ayah yang dekat sini. Wahai istriku sini. Kau siapa mengalami umur? Ya, siapa mengalami umur? Si Samun alaihi. Lagi si istrinya. Ambo yang mengalami pertama. Ambo yang mengalami ayam. Aku mau yang mau dikabit wahai istriku. Ya, ambo ingin menguji sampai di mana kekuatannya ayam. Ya, kurang dulu ya, wayanya ayam. Kalau kita pasal namun kita mau cari lagi. Nah, akhirnya Bang, kalau itu sekedar ikatan seperti buah di KPN ke tangan juga kiambo kecil sama kalau itu ini itu, ya, itu batam itu putih serulai Pak, putih serulai, memang kuat juga ya, putih serulai. Akhirnya setelah kejadian itu, baiklah. Di istri Samun al-Waziko ke kerajaan ini melaporkan, ya Tuan Raja, ambo tidak berhasil menjalankan misi rahasia aku. Ambo tidak berhasil, tidak mampu doh. Soal memang batu-batu kue lagi yang mau tua, memang kue ya. Tak bisa doh. Lah berhasil ambo mengambil putih dari seperti ya itu raja. Nah, Tuan Raja aku mau pergi. Kalau itu tadi bisa lah putih. Ya. Akhirnya dia gijek lagi saya tuh. Wah, rantai rantai kuang malu-malu ini tangannya kuang malu-malu ini kakinya kuang wah anak gitu ya. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah dibawa rantai itu pulang. Jintai Samun al-Waziko lagi di sini itu. Nah, tengah malam bajago yang demi perhiasan demi uang yang dijanjikan yang diiming-imingi oleh sang raja Wah relanya pada tengah malam Pak menunggu lakinya sampai lalu ya. Nah, akhirnya tak kalau lakinya kok adik kabeh balik jalan tai dari kabeh buat kaki dan tangannya di kabeh buat. Akhirnya setelah si Samun al-Waziko terbangun, bertanya yang heran balik, siapa yang mengambil rantai? Patang dia tadi, ini betul kalau rantai mengkui kadang-kadang kata-kata rantai dia. Nah, akhirnya dikaulah istri balik. Ya. Wahai istriku, siapa yang mengikatku seperti ini katanya ya. Nah, lalu istrinya ini berkata, aku yang mengikatmu wahai sayang, wahai kakangku tercinta, saya yang mengikatmu. Mungkin sedikit. Aku kau kurang yakin dengan liputan ambo ya. Nah, ambo masih kurang meragukan, masih kurang yakin ambo. Masih mau buka rantai. Jadi kalau terkait itu mengambil ambo cuma kita punya mengalir gitu. Tangga saja, ada rantai itu. Mengalir gitu. Pada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau namanya ibu-ibu pandai merayu. Tapi aku laki-laki itu takluk di rayuan oleh seorang wanita. Aku lagi rayuan itu ala kacau-kacau. Maktu itu ala rayu maktu itu rayuan. Aku nak boleh loh, kepak lapak itu pak boleh. Nah, kalau ibu-ibu lah mengeluarkan rayuan mau pula, nah itu kami laki-laki ibu ya. Jangan kami si rayuan pun saya kalau lagi rayu dia bapak lapak. Nah tentu neng rayuan ini itu rayuan penuh dua. Boleh kami yang biasa hekok wah. Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dirayulah kami itu. Aku benar kekuatan abang itu apa kuat di Indonesia. Kalau kada yang benar gitu ya. Adinda
Jadi rasio pengujiannya, rasio kekuatan lambuka yang itu diambil bukan terjangkau. Bahkan kesampaian rasio ya, kak istri tersayang, ya. Satu ini itu lay batu-batu sayang juga, rumput itu pengkhianat, itu terjadi, ya. Akhirnya tanah malam nih Thailand. Di Sampun Al-Wadiku yang lalu ya, diambil rupiah dipukul lah rambut tua lapan alai ini itu ya itu rupiah dipukul lapan nah dan ampe alai ini panjang ini ya dan ampe alai ya dikabian ke tangannya kita dikabian rambut ini pak nah ampe alai dikabian ke kakinya. Nah, lata kabe ini Tuhan kecinta si Nabi Muhammad Al-Fatihah. Setelah beliau kecinta dicari tangan laki-laki, timbau ini. Wahai istriku, sini tangannya. Siapa mengapai aku buat? Siapa mengapai aku itu? Ambo dengan cemen-cemen saya yang mengikatmu. Saya ingin tahu sampai di mana kekuatanmu wahai suami kita. Wahai suami yang saya sampai di mana kekuatanmu. Akhirnya memang laki-laki tak bisa mengalami kematian. Dengan sekuat tenaga tak bisa sampai alai rambut yang saya ikat di tangan, sampai alai rambut yang saya ikat di kaki, tak bisa rajul samun al-wadikum membuka. Memang sekuat tenaga tapi kamu membuka. Tahu tak? Akhirnya apa? Akhirnya larilah, ya. Kurang rumah si samun al-wadikum gak sampai aja. Intinya lari ke sampai aja. Disampaikan, kedua si samun al-wadikum kata ya. Suami gua terkait japin alai, sudah tidak betul. Malari orang yang bilang betul. Setelah itu dibawa, dia sudah kerajaan. Kerajaan itu lapang di gagak. Ada tukang anak yang ekor. Nah, diosong deh, lalu berjual lagi ke kerajaan, lalu dikapiin lagi di tunggang anak tua. Dikapiin. Ini nggak bisa ngomong tadi. Sampai kata tadi, ya. Akhirnya setelah Samun al-Qadhi dikapai di sana batu-batu kejam rajul ya. Batu-batu kejam rajul banaya. Akhirnya apa? Si Samun al-Qadhi sebelum beliau meninggal dunia, beliau batu-batu diracun siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, akhirnya apa? Si Samun al-Qadhi disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya. Kedua tangannya dipotong. Masih hidup. Kedua telinganya dipotong. Nah, itu sejarahnya nyata. Kedua tangan telinganya dipotong. Ya. Setelah itu kedua matanya dicungkel. Masih hidup. Pokoknya bahas si Samun al-Qadhi itu meracun siksaan yang luar biasa. Ya. Nah, kedua bibirnya ini dipotong, kakinya dipotong. Kasihan Allah menjadi Samun al-Qadhi menjadi keadaan lagi. Datang malaikat. Wahai Samun al-Qadhi yang bodoh kita Allah Subhanahu wa taala nyampein gua, ya. Aku dan bisa dibantu, ya. Agar apa yang bisa saya bantu untuk engkau wahai Samun al-Qadhi? Aku cek Samun al-Qadhi kepada malaikat. Wahai malaikat hamba yang berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kekuatan ambuwa, agar ambu bisa mempunyai istana aku. Ya. Nah, akhirnya doa sedang mengawali dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu digoyang, mulai digoyang dengan tangan nggak ada, kaki nggak ada, mata nggak ada, telinga nggak ada, ya. Nah, akhirnya dikembalikan kekuatannya dari Allah, digoyanglah badannya. Maka dia jatuh ke tangga, itu saudara. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan di Samun al-Qadhi di saat itu tertimpa bangunan-bangunan dari istana tersebut, ya, jatuh mati saudara. Termasuk yang menyaksikan si Samun al-Qadhi
bisa dengan sangat begitu adalah istri beliau. Luar biasa kejamnya beliau. Teganya mandi lagi bisa berjuang. Luar biasa. Teganya saja artinya ini mati di sana. Nah, sesama Allah itulah menuju sendiri. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan tubuhnya yang tubuhnya yang terpotong. Mati kekuatannya itu. Jadi itulah kisah dari Raja Sam'un Al-Ghazi yang berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Jadi akecek sahabat-sahabat Nabi setelah pandangan cerita bahwa di bulan ya Rasulullah, ambo ingin berjuang sama Al-Ghazi. Jadi anggap saya ingin juga berjuang sama Al-Ghazi. Apa dikecian? Umur kedek-kedek. Saya ingin berjuang sama Al-Ghazi. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkanlah surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan artinya malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, malam Qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Malam itu penuh dengan keberkahan sampai terbit fajar. Jadi Bapak Ibu yang Allah, malam Qadar itu di bulan suci Ramadan tua yang penuh keberkahan yang sangat mulia. Jadi di bulan Ramadan. Ikon lo cari, yo. Selama bulan Ramadan tua, jangan cari juga baju rayu, jangan cari juga untuk kue dulu, cari gua. Di malam-malam bulan Ramadan gua carilah ya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat awak berarti awak beribadah dalam sehari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibarat awak beribadah 1000 tahun, 1000 bulan sama dengan 83 tahun sampai bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, 83 tahun sampai bulan. Luar biasa. Oi, kalau dapat dewa malam Qadar tua sekali itu kamu pada orang yang lain itu pulau timbul sholat bikin mulai dapat dewa luar biasa. Habis itu apa yang bayar kaki itu lain kalau ibadah melihat itu jadi apa ya. Semakin meningkat sebenarnya orang yang kalau mendapatkan Lailatul Qadar malam Qadar itu semakin meningkat kebaikannya ya. Itu tandanya ya. Tapi setelah Ramadan adunya semakin menurun ya kebaikan mendapat Lailatul Qadar ini. Tapi setelah Ramadan berlalu ya batu-batu luar biasa ibadahnya ke depannya bagus. Nah itu tandanya puasa ibadah selama bulan Ramadan diterima Allah dan salah satunya mungkin mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan pasal nawak ini jangan sampai jenuh atau jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di dalam hidup dan kehidupan ini agar hidup kita senantiasa bahagia baik di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi yang mencari Tuhan dan untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.